يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Bapak Haji, Hajah, Jamaah Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah yang pertama dan yang paling utama, tidak jemu dan tidak bosan, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi siang hari ini kita bisa bermuajahah duduk dalam majelis ilmu. Semoga pertemuan kita, saudara-saudari kita, duduknya kita di tempat ini dihitung di catatan Allah termasuk bagian daripada aktivitas amal soleh kita. Amin, amin. Salawat salam kita sanjungkan pada manusia agung terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah sebutkan dalam Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21, juz yang ke-21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam tafsir disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dari sekian makhluknya Allah, makhluk terbaik itu adalah malaikat. Karena malaikat tidak pernah maksiat, malaikat tidak pernah ingkar, selalu sami'na wa ata'na. Lalu yang kedua, manusia terbaik adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya tempat yang paling baik, pertama Makkahul Mukarramah, yang kedua Madinatul Munawwarah, yang ketiga Masjidillah, masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh ambil sampel peristiwa musibah gempa tsunami Aceh. Semua bangunan luluh lantah disapu terjangan tsunami, tetapi Allah tunjukkan kemahabesarannya, masjid tetap berdiri kokoh. Yang kedua, gempa tsunami Jogja di sepanjang Imo kiri timur. Saya kebetulan ketika itu menjadi relawan dari IOM. Kemudian semua bangunan rata dengan tanah, yang masih berdiri kokoh adalah Masjid Muslim Pancasila, satu-satunya. Kemudian pada peristiwa gempa tsunami Palu, masjid apung di pinggir laut terhempas oleh tsunami tetapi tidak roboh. Itulah diantara contoh-contoh kemahabesarannya Allah. Lalu dari sekian, dalam satu tahun, bulan yang terbaik adalah Syahrul Ramadan. Kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Kita diizinkan Allah bertemu, berjumpa, beribadah, beramal soleh pada bulan suci Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Selanjutnya, dari satu minggu Allah memilih hari terbaik, yakni Yaumul Jum'ah, hari Jumat. Dulu cerita para guru-guru saya, kiai-kiai saya itu menyampaikan libur sekolah itu bukan Yaumul Ahad, bukan hari Minggu, tetapi Yaumul Jum'ah, hari Jumat.
Mengapa demikian? Karena salah satunya adalah ikhtiramun, memuliakannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya pada kesempatan pagi siang hari ini kita akan bersama-sama mengkaji hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 230. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis nomor 328. Lalu hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, hadis 4228. Kata Nabi, innama hanyalah al-insanu bi arba'atin nafarin. Manusia itu terbagi menjadi 4 bagian dalam hal ilmu dan harta. Yang pertama, kata Nabi, abdin, ada seorang hamba yang Allah anugerahi, razaqahullahu malan wa ilman, Allah berikan kepadanya harta yang melimpah, lagi pemahaman agama yang baik. Wayattaqi rabbahu, dengan harta dan ilmunya dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwa puncak suksesnya manusia atau seorang hamba pada titik kesuksesan itu menghantarkan dirinya makin mendekat kepada Allah, bukan makin menjauh. Kalau kita diberi harta, dengan harta itu makin kita dekat sama Allah, itulah sukses, kata Al-Ghazali. Kalau kita diberi ilmu, dengan bertambah ilmu kita makin dekat kepada Allah, itulah sukses, kata Al-Ghazali. Kalau kita diberikan kedudukan, dengan pangkat dan kedudukan tersebut makin kita dekat sama Allah, itulah kesuksesan, kata Imam Al-Ghazali. Pada intinya kesuksesan itu adalah puncak dari segala macam kenikmatan yang pada intinya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hamba yang tadi diberi harta, diberi ilmu, bertakwa, wa yasila rahimahu, menyambung silaturahim, kenal sama tetangga, tahu sama tetangga. Saya tadi sebetulnya sudah kebablasan kesana. Saya tanya di dekat masjid yang menaranya tinggi, dalamnya Pak Haji Munawar mana? Pokoknya sebelum ke jembatan ada rumah kiri jalan yang ada mobil truk. Nah, saya ngancer ya truk. Nah, itu. Ternyata tahu juga itu ya. Masa nggak tahu ya? Bapak dari mana? Saya arahnya dari Dalangan, saya bilang gitu. Bukan orang sini, saya orang Sumatera. Dikira keluarganya gitu. Iya, saya keluarganya. Sesama Muslim. Ya. Nah, sama Sumatera. Hah? Dari Aceh. Tapi mungkin karena nggak kena tsunami lari ke sini ya. Katanya tetangga kenal gitu, makanya saya sampai. Nah, jadi biasanya orang kaya itu, mohon maaf, nggak kenal tonggo, orang kenal masjid. Jarang Pak orang kaya itu mau ke masjid loh, Pak. Ngapunten ya Pak. Saya mengamati betul. Jadi kalau kita lihat di masjid pinggir jalan, tuh yang mampir jarang Alphard, Avanza, Pickup, R3, Sigra, Xenia, itu biasanya yang mampir. Kalau Alphard bablas. Apalagi Linguser, nggak akan mampir tuh. Ya, katanya oh yang punya karena bukan orang Muslim. Ya kalau kita standarnya lah gitu ya. Nah, biasanya orang-orang yang kaya itu, kata Nabi, tidak mau dia datang bersilaturahim kenal tetangga. Biasanya tonggone nggak ngerti gitu ya, sakit apa kena apa nggak tahu. Nah, tapi orang kaya ini tipikalnya berbeda. Dia bertakwa pada Allah, mau bersilaturahim, tidak sombong dengan tetangga, ya. Kemudian wa ya'lamu lillah haqqan,
dia tahu tugas dan kewajibannya terhadap Allah. Jadi ada orang kaya itu, saya pernah ketemu, beliau baru umrah 1 kali tapi belum haji. Saya tanya, kenapa belum haji? Bapak kan kaya. Jawabnya apa? Belum ada panggilan. Belum ada panggilan. Padahal kalau kita mau haji, orang kaya itu nggak usah nunggu yang 32 tahun. Cukup bayar 250 jeti, 300 jeti, 600 jeti, 150 jeti, itu udah ngantrinya cepet. Kalau reguler ya 30-an, kalau plus ya 10-an sekarang. Ya. Kalau nanti forodha daftar tahun ini berangkat. Ya. Nah, kalau orang kaya tentu dia mampu. Tapi dia bilang saya belum punya panggilan. Ya, saya bilang mudah-mudahan Allah segera memanggil. Gitu ya. Nah, jangan diceritakan seperti Sohibul Bait tadi, tetangga meninggal berderet kayak gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata Nabi, inilah sebaik-baik abdil manazil, hamba yang ada di bumi ini. Ya. Jadi manazil itu sebaik-baik hamba yang ada. Jadi manusia paling baik yaitu tadi besuke, agamane ape, loman, sergap ngibadah, ora sombong. Nah, ini kesayangannya Allah. Ya, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dapat gelar khusus dari Allah, gelar kesarjanaan namanya Khalilullah. Apa? Kekasihnya Allah. Malaikat Jibril itu pernah protes loh, kenapa kok si Ibrahim itu dikasih gelar Khalilullah, kekasihmu ya Allah, sedangkan saya ini, kami para malaikat ini selalu samina wa ata'na. Kenapa Ibrahim diberi gelar Khalilullah? Kata Allah, kalau mau tahu turunlah ke bumi, temui Ibrahim. Malaikat Jibril merubah diri menjadi manusia, kemudian berjumpa Ibrahim, mengucapkan salam. Ibrahim sedang berdiri di antara 15.000 ekor domba. Kebayang gak Pak? Ini mulai saya udah Pak. Ditanya sama Jibril, ini punya siapa Bril? Ada Pak, punya siapa Him? Kata Ibrahim, ini milik Allah yang saat ini dititipkan kepada saya. Kan beda sama kita. Pedet cicing ini siapa? Aku. Lain ya. Terus yang jaga itu Bapak Ibu semua anjing. Jadi dalam Islam itu sebenarnya melihara anjing boleh nggak? Boleh kalau anjing itu tidak tinggal di rumah, buat jaga ternak di ladang begitu ya. Makanya orang Sumatera itu punya peliharaan anjing yang punya di kebun-kebun itu. Kenapa? Satu, untuk jaga kebun ya. Kemudian anjing ini punya sifat setia tinggi sama juragannya. Kalau dia berburu pulang itu dikasih juragannya. Anjing itu punya kesetiaan tinggi ya. Nah cuman masalahnya nggak boleh dipelihara di dalam rumah. Bahkan dijelaskan dalam beberapa hadis itu, anjing yang terdidik itu hasil buruannya halal dimakan. Nah, kecuali bekas gigitannya. Itu kalau ada misalnya bekas gigitannya dibuang, nah itu boleh ya. Boleh dimakan sisanya gitu ya. Tapi kalau saya trimora kalau saya gitu ya, kan lebih aman kan begitu. Tapi di situ diperbolehkan karena berburu. Nah kemudian dijaga oleh 5.000 ekor anjing. Semua anjing itu dikasih kalung apa Bu? Emas. Ya. Saya udah sampaikan di beberapa tempat. Ya, yang disukai perempuan itu mas kawin. Tapi yang dibenci perempuan mas kawin lagi. Ya. Kira-kira benar nggak Bu? Ya, suka kita perempuan itu suka mas kawin, tapi perempuan paling nggak suka kalau mas kawin lagi, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, yakni abdin razaqallahu ilman walam yarzuqhu malam. Manusia kedua, Allah kasih ilmu, tapi nggak dikasih harta. Kalau kita ketemu yang tipikal seperti ini, oh jadi pahit tuh. Gue iki pinter gelarmu sak deret ning kok kiri wae. Gue kalah karo wong bejo. Enggak boleh. Karena ternyata sudah ada faknya masing-masing, sudah ada bagiannya masing-masing.
Ana sing dinai bondo, ana kei ngilmu, ana kei ngilmu ora dinai bondo. Ya. Jadi kalau santri itu kan sering bilang tanya gini, Ustaz, santri putra itu, santri putra tanya, Ustaz, saya tuh senang sama santriwati itu gimana caranya? Santriwati ini ayu pak, neng sing lanang ora bagus. Neng ora Ustaz ora oleh ngomong ora pantes kowe ora oleh. Saya tetap membesarkan. Pokoknya nek wis judune wis dadi suratan takdir, apa wae ceritane kowe bakal dadi pendampingi judune. Carane pripun? Ya ndonga. Mulane santri iki kalah rupa menang ndonga. Ya rupane kalah ning dongane kuat. Piye Pak? Pak Ustaz le ndonga. Dadi bojoku, dadi wiritan Pak. Angger ketemu ki ngono ki dongane. Sidane keturutan. Makanya ada cerita istri yang ahli sabar, suami yang ahli syukur. Kenapa? Istrinya sabar di bojo elik rupane. Neng sing kakung bersyukur di punya istri cantik. Jadi kan cocok. Sabar karo syukur iki wis judulnya. Ya. Nah, terus lah kalah bondo, jadi kalah duit menang wirid. Duitnya kalah, wiridnya kuat. Gitu. Kadang-kadang itu di luar nalar. Dulu Pak Bu, saya punya pengalaman pribadi. Jadi saya dulu waktu mau berangkat pamit sama guru saya namanya Kiai Mustafa di Sumatera Selatan. Yai, saya mau ke Jogja, mau cari ilmu, belajar. Saya minta bekal, nek cara anak iki njaluk apa? Amalan. Ijazah. Mangkat no mobil Bu. Sepanjang di perjalanan itu saya suruh maca surat Al-Nasrah. Baca itu nggak berhenti Pak. Mau masuk apa? Keluar Lampung, gitu ya, keluar Lampung. Tiba-tiba supirnya tanya ke saya, Mas, tadi bayar berapa? 550.000. Saya naik bis Putra Remaja tahun 2002. Karcis mundi. Saya kan takut, ya tak kasihkan. Duduk saya suruh pindah, duduk di belakang supirnya. Nanti kamu bilang kalau ditanya, kamu keponakan saya ya. Kebetulan supirnya podo karo aku, cendikiawan. Ya, sama gitu ya. Saya tuh takut was-was. Akhirnya betul dalam perjalanan saya nggak berhenti. Kebetulan dalam perjalanan itu duduk di samping saya itu buron Bu. Buron narkoba. Saya ketika itu bawa duit 5 juta tahun 2002. Tak taruh di kaos kaki, di telapakan itu. Maaf ya, tak taruh di CD. Di selipan Quran, ada yang tak taruh di selipan kaos nih, di ketiak. Jadi kalau dulu dipesannya kalau pergi jauh, lego duit aja jadi CD. Karena ngisi kantor baru ngerti ATM zaman biar. Itu saja disanguni guru-guru saya. Berangkat. Yang sebelah saya ini bilang ke saya, nanti kalau ada polisi tanya-tanya bilang nggak tahu ya rupanya ciri-ciri saya ya. Saya tanya kenapa kak itu kalau bahasa Palembang mas gitu ya. Ya udah gitu aja jawabnya. Bener Pak, pas disetop polisi, dicari itu dia masuk ke WC, ya masuk ke WC dikunci, ya polisinya nunggu gitu ya, nunggu wira-wiri. Ya kita kan bikin nyaman di perjalanan. Akhirnya ditunggu 15 menit gak metu-metu. Nah polisi ini suwe, betul. Nah sudah pergi polisinya udah aman. Ya. Yang kedua di-stop lagi. Ya. Wah saya sudah cemas itu, masya Allah. Akhirnya yang ketiga dia turun. Mau di-stop dia turun sebelum sampai tempat stopan turun karena dia sudah punya apa informasi. Ya. Jadi orang jual narkoba itu linknya kuat Pak. Ya, linknya kuat. Akhirnya saya sudah merasa nyaman. Sampai Jogja Pak, jam 1 malam. Ya, kata supirnya bilang begini, Mas, kamu mau kemana? Saya mau ke alam ini Pak, saya nggak begitu paham. Ya udah kamu tidur dulu, turunkan barang-barangmu, sholat di situ. Kalau mau sholat di sholat subuh, besok tak carikan ojek. Digolek ya Pak, dibayari pisan. Ya, Pak ini saya masih punya uang. Enggak, kamu berangkat aja ikut sama ojeknya. Ini yang tanggung jawab saya mangkat. Ini dipikir-pikir kan susah. Duitnya dibalik, numpak bis 550. Aku numpak
ojek dibayari gitu. Nah, sampai di sana Bu, saya disambut lebih dulu. Makan nasi goreng disediani, capek tuh Bu, mandi, ruangannya sudah disiapin. Tanya dari mana? Saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya udah istirahat dulu, teman-teman saya belum datang itu ketika itu. Seangkatan itu belum datang. Alhamdulillah dipermudah Allah. Nah, saya punya pengalaman kedua. Santri saya dari Banyumas mau ngurus surat pindah ke Kulon Progo. Petugasnya di Dukcapil itu sebelum Bu Aspia. Nah, sama Bu Aspia saya dekat itu. Jadi ini anak Bu, ini istri saya melahirkan mau ngurus, ini datanya tak urusannya ya. Langsung Dukcapilnya tak minta tolong. Yang dulu gitu ya. Nah itu diantara petugas itu ada yang galak-galak apa? Nek takon itu mah diseneni. Kurang apa? Nah santri saya bocah SMA kelas 1 rak lulus SMP, digetak-getak ya nangis apa? Bali. Panggil saya Habibi. Saya tadi gini. Habib bisa bantu kowe kudu lanang kudu wani Bali. Kita bekali, apa bekali tak kon suara Nasr. Di sana sepanjang jalan baca itu sampai sana baca. Setelah itu dipanggil, ada apa Mas? Mau ngurus apa? Langsung dia, iya Ibi, ini saya petugasnya apa? Nah itu pengalaman. Jadi caranya gitu. Itu amalan pribadi saya dari kiai saya dulu. Jadi itu kan melapangkan tahu ya. Pada saat sempit kita minta kelapangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah balik lagi yang kedua tadi, nggak dikasih harta, dikasih ilmu. Maka ada orang yang uang pinter kalah karo uang bejo. Nah, jadi kadang-kadang kita ketemu murid, ya saya itu jadi guru 2005, 2018 keluar karena dulu GTT Pak. GTT itu apa Pak? Gaji tidak tentu. GTT itu. Tidak tetap. Nah, gaji tidak tentu. Akhirnya saya keluar. Nah, saya diminta lagi Pak sekarang di SMP Negeri 3 Sentolo. Suruh bantu eskul ekstrakurikuler agama. Ya jatahnya ngajar ikro yang anak-anak apa? Yang mana sama tau ngajar ngaji itu penak ganjarannya oke. Ya. Terus ditanya, punya NUPTK? Punya. Nah, berarti besok jenengan bisa sertifikasi dapat honor dari apa namanya? Dari pokoknya dapat honor gitu. Saya bilang alhamdulillah. Jadi ternyata berhenti dulu ada faedahnya. Jadi 2005, 2018 itu punya NUPTK, saya kan mlebu meneh, Pak. Ya. Jadi dadi guru meneh. Saya bilang ke istri saya, "Jan takdir kuwi kok dadi guru kok ya gitu ya." Nah, itu. Jadi dadi guru meneh ketemu murid-murid gitu ya. Nah, katanya kalau guru itu ketemu murid SMP awet muda. Iya, begitu terus katanya begitu. Nah, nyatanya ya orang kok waris putih-putih. Nah, itu. Nah, sadiqu biniyatihi. Orang yang kedua ini nggak punya harta, tapi niatnya bagus. Nih aku suki harap bangun pondok, nih aku suki bangun madrasah, nih aku suki ngenai beasiswa kanggo sing hafal Quran, nih aku suki kanggo sing do sinau agama. Dia membiayai. Tapi beliau tidak punya materi. Niatnya apa? Apa kata Nabi? Fa ajruhuma sawaun. Ganjarane podo karo sing nomor 1. Ndek bondo, ndek ilmu. Iki mau ndek ilmu ra ndek bondo. Ning ganjarane podo. Nah, kira-kira nah awake dhewe ditari milih sing nomor 1 apa loro? Bu. 1 apa loro, Bu? Milih 1 lho. Nah, iso milih sing 1. Wis sugih, agamane apik, loman, ra sombong, sregep ibadah. Kuwi pilihane sing paling apik. Bab napa? Al malu saapi-apik, nikmal malu minas salihin. Apik-apike bondo saka wong sing apik, wong sing salih. Ya. Wa nikmatun nisa nisaus salihah. Sebagus-bagus perempuan, perempuan yang solehah. Ya. Kenapa? Karena perempuan itu tiang agama. Kalau perempuannya nggak baik, tanggane ganti PCX sing lanang disusuk, tanggane ganti PCX lho Pak saiki. Awake dhewe kan biyen kok berapa wae. Itu kalau istri yang dia itu benar-benar baik, dia nggak pernah gasak-gusuk ke suaminya. Ya, tanggane ganti lemari, orang laporan, Mas, sebelah lemari ini wis tingkat 5 loh Mas. Awake dhewe urung ganti nganti kapan tuh. Ya. Tapi istri yang baik tidak bersyukur dengan apa yang ada. Maka celakanya hidup kita itu sibuk mengurusi kehidupan orang lain, tidak sibuk menikmati kehidupan kita. Delok wong ganti mobil mumet, ganti motor gregesi, kan repot ya. Ya toh, coba dinikmati saja tanggane ganti motor. Alhamdulillah, moga-moga sesuk oleh bonceng. Jenengan dari mana Pak? Aceh ya? Ya dari Aceh. Saya dapat kupluk dari Aceh lah Pak. Nah, iya Aceh toh. Nah,
Saya kemarin ada jamaah itu kebetulan dapat tugas di Aceh selama 2 minggu. Ditanya Ustadz mau oleh apa dari Aceh? Saya rangarani sak mampune jenengan. Kok nek aku njaluk mah repot. Nah, itu akhirnya tak tuh kok kumpul Aceh neng nek ngaji, nek salat dinggo ben aku oleh ganjaran. Ayo sapa sing ngerti tenan iki. Ya, saya punya jas itu baru dikasih, bilang, Ustadz ini jasnya dipakai kalau nanti Ustadz ngimami sholat. Nah tapi nek nggone sumu ya aku ora kuat. Kemeringet toh. Nah itu. Jadi sing pena itu sing baju biasa. Ya. Jadi kadang ada orang titip ganjaran. Ada yang datang Bu ngetering motor Supra. Ustadz ini dipakai buat Ustadz sama santri-santri. Sakarep Ustadz kapan yang nganggo? Kere dhewe dienggo rong sasi Bu. Njungkel, wajur kabeh. Santri takone, "Lah kok piye salto biasa pakai metik kanggo motor manual direm ngarep jengkang." Ajur motore kula laporke, "Pak, motore mboten napa-napa Pak Ustaz, mung agem mawon." Andanaken tak 3 yuta. Ya lumayan. Nah, itu kadang ada yang datang titip. Tapi jangan titip lagi itu. Kita lanjut. Jadi sing nomor loro ora diparingi bondo dinehi ngilmu niate apik. Wis niat apik iki apik lho, Pak. Masyaallah. Aku nanti duit ngenai sedekah. Itu wis apik. Ya toh? Situ udah dapat pahala. Fa ajruhuma sawaun, ganjarane padha. Nomor 3, wa abdin yarzuqhullahu malan lam yarzuqhu ilman. Waliane sing nomor 2. Dinai bondo ra dinai ilmu. Anamin naudzubillah min dzalik, bondone kuwi entek nggo maksiat. Ngelakoni mau 5. Mau pertamanya apa? Main. Mau kedua? Medok. Mau ketiga? Maling. Ya ora Pak Usuki masa nyolong. Apa? Minum. Ya, apa nih? Aku ora hafal lho. Hah? Main, medok, madat ya. Saking ganja. Nah, kuwi wis tunggale iki pokoke. Nah, saya ketemu pengusaha. Asetnya naik terus. Saya tanya, "Pak, kuncinya apa?" Pokoknya nek dadi pengusaha kuncine ngedoi mo 5. Ngedoi mo 5. Kuwi pasti selamat. Ya, titenono. Ya, nek ana wong kok usaha nglakoni mo 5 ajur. Mergo napa Gusti Allah mboten rito. Bondo ki titipan. Kaya awake dhewe titip parkir mobil karo petugas parkir, "Pak, saya parkir nggih." Mobil kita itu suka, kita itu seneng kalau mobil kita dijaga. Nggih mboten? Arep juga kok besut blurat-blaret awake dhewe muring ora? Ra yo geneng to. Gusti Allah titip bondo karo awake dhewe kon ngrumati sing bener. Ning kok disalahgunake sing duwe nesu. Ya ta? Karo Gusti Allah amuk kaya basane entek. Ya. Nah, sing nomor 3 ki bondone akeh ning duwite nggo maksiat. Gonta-ganti pasangan, ora bojo lho gitu. Ya toh? Nek gonta-ganti pasangan berarti apa? Medok. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini dapat azabnya Allah. Kata Nabi, ini tipe yang ke-3 termasuk apa? Fa'akhbatin manzili. Elek-eleke menungso. Jadi menungso sing elek iki wis dikei nikmat kok ora syukur. Kita itu dikasih nikmat itu kalau kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuswa. Coba saya hitung nikmatnya Allah. Kita bisa makan. Makan itu katanya alami. Enggak, itu nikmat Allah. Karena ada orang nggak bisa makan. Ya. Kita menggerakkan tangan katanya alami. Enggak, itu nikmat Allah. Karena ada orang yang tidak bisa menggerakkan tangan. Maka ketika kita diberi Allah sehat, dikasih kesempatan, mari untuk beramal soleh sebanyak mungkin. Jadi gak ada jemu. Aku wis ngayai warna-warna. Kalau bisa kita urus semua, urus saja. Untuk apa? Dalam urusan amal kebaikan, amal soleh. Lalu berikutnya yang ke-4, abdin lam yarzuqhu ilman wa lam yarzuqhu malan. Jadi sing nomor 4 wis ora dinai bondo, ora dinai ilmu, aname napa? Niate elek. Aku nek sugih pengen kaya sing nomor 3.
Nah sing nomor loro mau kan pengen sing nomor siji. Iki sing nomor papat pengen sing kaya nomor telu. Nek uripe halu. Halu ki apa mang hayal. Jadi bayangno nek duwe mobil apik ora usah dibayangno. Saiki nikmati di Supra yo alhamdulillah duwe Supra. Ora usah mikir PCX, ora usah mikir Robicon, ora usah mikir ono-ono. Syukuri apa yang ada. Itu nikmat. Ya, kadang-kadang seperti saya sampaikan, kita itu sok sibuk bingung ngurusi orang lain, kehidupan orang lain. Nah, dia tahu syukur. Ya, ada pisang alhamdulillah, ada kacang alhamdulillah, disyukuri. Sing siji delok pizza, iso tuku ora apa-apa. Pizza desa niku ora emplek telo niku. Gitu. Terus dinai saus pedes niku wis cocok toh. Itu pizza desa niku. Jadi saya pernah marot itu. Terus tak bikin emplek, istri saya tanya buat apa? Gawe pizza. Tempura. Pizza desa. Berarti emplek telo niku. Gitu. Nah, rasanya terserah mau manis boleh, mau gurih boleh, pedas boleh ya. Yang jelas ini sehat insya Allah. Nah yang nomor 4 ini tadi cita-citanya elek. Apa kata Nabi? Fa'ajrohuma sawaun. Dia berangan-angan lau anna li malan la alimtu bi amalin fulanin. Nek aku sugih aku pengen tumindak kaya wong sugih kae. Sing ganti pasangan. Menurut dia bagus. Menurut dia oke-oke saja. Saya naudzubillah Bapak Ibu pernah ketemu dengan orang yang mengakui dirinya telah berzina lebih dari 200 perempuan. Ngaku ke saya. Tapi herannya kok nggak nyesal. Malah merasa bangga, dia ketemu dalam kondisi sudah sepuh. Ya. Kontraktor gede, Pak. Ya. Pertamina. Jadi dia punya istri 1. Kalau Soekarno kan masih bagus, istrinya 1 di Solo, 1 di Belanda, 1 di Jakarta. Kalau dia punya istri 1, tapi selirnya banyak. Nah, katanya cinta 1 malam. Jadi cinta 1 malam, mergo ke duit. Ya, nah sampai akhirnya dia nikahlah dengan istri yang terakhir. Ketika nikah konangan, dia transfer dengan perempuan 50 juta rupiah. Gampang loh Pak, transfer 50 juta. Istrinya tutup lihat ini Ustaz, aku ya menang bae, aku ora nyampuri rumah tanggane wong liya. Sing wedok nesu jukoke gebuk digebuki Pak sing aku. Wis ora iso nglawan. Ya, nah itu contoh naudzubillah min dzalik. Ya, sampai akhirnya beliau tutup usia. Ya. Nah, mudah-mudahan beliau sempat bertaubat. Nah, yang penting kita mendoakan yang penting tempat bertaubat. Haji sudah 3 kali, Pak. Hajinya sudah tiga kali gitu ya. Nah, alhamdulillah di usia senja tuanya dia mulai menyesal, menyadari akhirnya apa? Kembali kepada anak-anaknya. Anak-anaknya awalnya nggak mau nerima, Pak. Ngopo wis kiri kok balik karo aku. Sugih kok peluyuran katanya begitu. Nah, jadi ini kalau saya melihat bukan untuk kita tertawakan tapi pelajaran untuk kita semua. Jadi kalau kita diberi Allah harta banyak, kita diberikan Allah titipan harta banyak, jangan melupakan anak dan istri. Yakinlah istri kita itulah yang paling cantik. Yakinlah anak kita itulah yang akan mendoakan kita. Bukan orang lain. Ya. Kalau bahasanya seperti itu. Jadi jangan sampai kita berkhianat kepada anak dan istri. Mergo kayak bondol lumut terus ora tahu bali. Ya. Naudzubillah min dari sebenarnya kita kan kasihan lihat kondisi seperti itu. Sangat kasihan. Dan kita bukan membuli. Jadi saya bilang, kok nggak tobat? Dulu masih senang katanya begitu. Ya jawabnya enteng-enteng wae Pak. Nah itu. Jadi akhirnya saya bilang mudah-mudahan Allah menerima tobat jenengan, haji jenengan 3 kali, diterima hajinya mabrur semua. Ya. Nah terakhir Bapak Ibu sesuai dengan disampaikan kurang lebih jam 11 kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amu yukafi'u majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal du'ana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadru'ana wa takhassu'ana wa tatmin taksirana ya Allah ya Rabbal alamin.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nari afa ila hisab. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadirul hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna awwala hadha salaha wa sata falaha wa akhirana jahat. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa rizqan tayyiba wa rizqan halala wa amalan mutaqabbala. Allahumma in kana rizqi fis samai wa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrizhu wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana qalilan fa kasirhu. Allahumma atina kama ataita ibadakas sholihin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farazta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li min dunika dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li min dunika dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi hab li min dunika dhurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana dhanna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dawam yasar alhamdulillahi rabbil alamin. Sikap semonten ikan sepat ikan gabus tambah ikan lele lebih cepat lebih bagus tidak bertele-tele. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur nuwun dateng pranipun Bapak Ustaz Subandi sampun ngisi wonten ngaosan maido hasanah ingkang saestu kathah ngilmi dhateng kita saya kita tampi mugi-mugi ilmu ingkang saya menika mungkin saged ketampi kita pahami lan saged kita tindakaken wonten kehidupan kita sehari-hari sehingga lampah kita saya tambah caket taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salajengipun pengumuman monggo Bu Markim. Saya nggih Pak Atar nggih. Begini kemawon. Begini kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Untuk bulan Januari itu arisan periode baru, dan karena peserta kita itu mulai berkurang, jadi tinggal 10 jamaah. Kalau berpasang-pasangan jadinya 20. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang masih aktif di kegiatan ini selalu diberi kesehatan, kelancaran di dalam kita untuk bisa tholabul ilmi. Dan nyuwun sewu Pak Ustadz, yang kemarin bulan apa itu Pak Ustadz itu mengisi di daerah di Pleret itu si Mbah itu meninggal bulan berikutnya. Jadi setelah ngunduh pengajian itu terus si Mbah itu bulan berikutnya meninggal. Jadi jamaah kita berkurang.
Untuk bulan depan itu di tempat Ibu Hajah Jumarni, itu nanti waktunya juga menyesuaikan, biasa kita akad lagi. Dan untuk yang mendapat arisan pada pagi hari ini Ibu Maria. Ya. Saya kira dari saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.